Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di minggu lalu itu kita sudah pertemuan awal. Yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan, penjelasan terkait dengan rancangan pembelajaran semester. Ya, pertemuan kita ini ada selama 16 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Di pertengahan di pertemuan ke-6 ke-7 itu kita adakan ujian tengah semester ya. Nah, di minggu lalu itu kita sudah jelaskan semua. Di minggu ini kita masuk di pokok bahasan terkait dengan hukum telekomunikasi dan informatika. Nah, di rancangan pembelajaran semester yang pertama itu ada terkait dengan ruang lingkup pengkajian hukum telematika ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh hukum telematika, kita harus memahami dulu sejauh mana ruang lingkup mata kuliah ini ya, supaya kita bisa memahami ke depan sub-sub yang akan kita bahasakan di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama itu ya terkait dengan ruang lingkup. Yang pertama itu ruang lingkup pengkajian hukum telematika ada istilah namanya komponen ya. Yang pertama itu berkaitan dengan sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. Nah, jadi informasi dan teknologi itu ternyata dia bagian dari satu sistem, ya. Jadi ada satu sistem, ya sistem dia bergerak, ya, namanya informasi dan teknologi. Yang pertama itu ada perangkat keras, ya. Nah, jadi perangkat keras itu seperti apa? Ya seperti laptop, ya, handphone, ya. Dan orang selalu mengatakan itu adalah hardware, ya, perangkat keras. Nah, itu. Yang kedua ada perangkat lunak. Nah, inilah yang perangkat lunak ini yang sering kita diskusikan ya dalam informasi teknologi, dan dia selalu mengalami juga perkembangan karena dia sifatnya software, ya. Setiap aplikasi yang ada itu, itulah software itu yang ada di dalam hardware, dan itulah yang digunakan dirancang penggunaan dari sistem hardware itu. Kalau tidak ada softwarenya, tidak ada gunanya itu hardware. Ya. Yang kedua ada prosedur, ada manusia dan informasi. Handphone, laptop tentu kita gunakan sebagai alat komunikasi, ya. Tetapi dia tidak bisa saling terpisahkan karena dia bagian dari satu sistem hukum telekomunikasi dan informasi. Kenapa? Karena dalam penggunaannya ada rambu-rambu yang dipakai, ya. Ada regulasi dari pemerintah atau penguasa untuk digunakan sebagai rambu-rambu dalam penggunaan informasi, ya. Di situ ada perangkat, ada prosedur. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi, ya, setiap kita download di Play Store pasti ada pengaturan di situ. Ya biasa ya. Kalau kita download itu Play Store, biasa ada di situ ketentuan, ya kan? Terus kita klik ketentuan, ya setuju. Tapi pernah tidak kita membaca itu secara tuntas penggunaan aplikasi itu? Hampir jarang. Begitu kita ada muncul aplikasi baru TikTok, langsung saja download, ya kan? Ada aplikasi baru Instagram terbaru, mau direvisi dari sebelumnya, langsung saja diklik tanpa kita ketahui bahwa ternyata sebelum kita unduh itu aplikasi, biasanya ada di bawahnya setuju, gitu kan? Biasa ada kotak kecil, baru kita klik, dia tanda centang, itu menandakan bahwa aplikasi itu setuju kita gunakan berdasarkan ketentuan yang diatur melalui aplikasi. Nah, itu biasa kelihatan dia ada prosedur dan tentu yang menggunakan yang manusia, ya. Nah, karena itu kita jadikan sebagai sebuah informasi. Nah, yang kedua ada komponen, ya, ada fungsi-fungsi dalam komunikasi, misalnya input, proses, output. Ingat bahwa semua aplikasi yang kita gunakan di dalam handphone atau laptop tentu itu dia punya fungsi masing-masing, ya. Nah, kalau orang ahli IT, ya, anak-anak mahasiswa informatika itu dia sudah bisa menciptakan itu aplikasi, ya. Dia memang dia ciptakan aplikasi, akan tetapi aplikasi itu yang perangkat itu diciptakan, ya, dia gunakan sebagai kebutuhannya sendiri, ya.
Karena sekarang orang ada dua ya. Orang sudah berbasis aplikasi dan itu berbasis program. Program itu semua sudah ada di aplikasi. Ya. Jadi semua program sudah berbasis aplikasi. Orang selalu bilang digitalisasi. Jadi orang sekarang sudah tidak terlalu banyak menggunakan alat-alat tulis ya. Orang sudah menggunakan handphone, gadget, orang menggunakan laptop, perangkat keras, ada softwarenya, tinggal kita mengerti, baru kita paparkan. Beda di zaman dulu ya. Kalau di zaman dulu kan, minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa kalau kita lihat sejarah perkembangannya dulu orang kan hanya menggunakan kertas, gitu kan? Nah, orang pasti menggunakan papan tulis. Sekarang orang tidak usah pakai papan tulis. Sekarang sudah ada ini. Sebenarnya ada teknologi baru lagi yang biasanya itu laser-laser ya. Tinggal ditekan-tekan saja begini dia berubah ya. Tidak perlu lagi ada operator ya. Tinggal diklik bisa saja ya. Tapi sekarang semuanya sudah terdigitalisasi. Akhirnya apa? Dia punya konsekuensi tertentu ya. Di situ ada input, di situ ada proses dan ada penyimpanan, ada komunikasi. Ingat ya, semua yang kita hasilkan di dalam aplikasi itu semuanya bergantung kepada kita ya. Kadang kita buat video kita simpan ya, kadang kita menelpon kita itu bisa menyimpan, akan tetapi semua yang kita simpan itu pasti dia punya aplikasi. Nah, yang berbahaya sekarang karena kita belajar hukum informasi dan teknologi, tentu dia punya konsekuensi hukum. Nah, hati-hati. Coba lihat sekarang berapa banyak orang masuk penjara karena tidak memaksimalkan dan tidak menggunakan komponen ini sebagai sebuah hal yang positif, malah yang negatif. Satu, buat video-video porno, ya. Apalagi buat konten-konten hoax, disimpan, dilihat, bisa diunggah ke orang, akhirnya bermasalah ya. Video perkelahian ya, itu kalau itu dijadikan sebagai sebuah hal yang negatif ya pasti kok berdampak kepada orang yang membuatnya ya. Nah, yang mana Pak itu yang mana itu prosedurnya, regulasinya nanti di pertemuan selanjutnya kita jelaskan pengaturan dan muatan terkait dengan hukum telekomunikasi. Tapi kita dulu pahami dulu yang mana ruang lingkupnya telematika itu ya. Kita lanjut. Coba lanjut. Ini ada komponen kedua, ada komponen yang dikenal ada 4 komponen itu ya. Ada konten, ada computing, communication, dan community. Nah, ini yang paling harus kita pahami sekarang ini. Ya. Yang harus kita pahami sekarang ya. Setiap kita menggunakan gadget ya, pasti Anda pasti bisa memahami ini ya. Bagi anak-anak di generasi Z yang sekarang semua terdigitalisasi, handphone yang selalu mengalami perkembangan teknologi ya, selalu ada berubah, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, Samsung S1, S2, S3, semakin tinggi teknologinya, tentu pasti penggunaannya juga semakin hebat dan semakin mudah. Nah, ketika kita sudah punya gadget yang terbaru, tentu ada penggunaannya juga itu semakin meningkat. Nah, yang sekarang yang kita kenal ini ya, yang sekarang kita kenal dalam hukum telekomunikasi informatika itu yang selalu menjadi produk setiap orang yang menggunakan media sosial itu ada yang pertama ada konten. Nah, itu konten yang selalu kita dengar ya. Apa itu konten? Kontennya itu substansi dari data yang dapat merupakan output dan input. Bagi anak muda sekarang yang zamannya media sosial, ya, sekarang itu kan platform media sosial itu kan banyak ya. Di situ ada WhatsApp, di situ ada Instagram, di situ ada Facebook, apalagi ada Line, tahu sekali pasti pengguna Line dia. Ada Telegram, apalagi Twitter, dan lebih banyak lagi ya. Karena semuanya orang sudah berbasis aplikasi, orang sudah bisa membuat konten-konten dari aplikasi. Orang yang membuat konten tentu memiliki konsekuensi tersendiri karena dia punya akun masing-masing. Makanya ketika kita buat satu aplikasi konten, tentu kita tidak bisa buat konten. Kita dulu masuk sync in dulu. Setelah kita masuk sync in dengan penggunaan pribadi kita, tentu itu menjadi tanggung jawab kita. Ya,
Makanya sekarang itu ketentuan-ketentuan di dalam penggunaan aplikasi itu biasanya menggunakan identitas yang tidak boleh dipalsukan. Ya, nah, itu yang sangat berbahaya. Bagaimanapun Anda bisa memalsukan, pasti bisa ketahuan. Karena informasi dan teknologi sekarang sudah bisa berkembang. Ya, biasanya itu kan banyak akun-akun robot, ya kan? Akun-akun robot itu kalau kita bikin buat konten berita-berita yang sifatnya negatif, pasti itu langsung begitu dia heboh, ya heboh, pasti itu polisi sudah ini sudah ditahu, tidak cari akunnya sampai ini. Kan akan bisa bersembunyi. Karena kenapa? Karena di perangkat-perangkat yang kita pakai semuanya sudah terdata secara resmi, ya. Apalagi handphone itu setiap kita beli, ingat ya, perhatikan, setiap kau beli pasti ada beberapa yang kau tanda tangani, biasa ada yang kau setujui, ya. Apalagi kalau kau di HP itu sudah ada nama emailnya, maka Anda tidak akan bisa kemana-mana, ya. Biar kau naik ke gunung, saya bikin konten, kalau saya maki-maki temanku di sini di Palopo, aman, saya jauh di gunung. Iya, kau tidak tahu, kau sudah kena data, ada di gunung di sana, Pak. Jadi hati-hati ya. Yang kedua ada computing. Nah, ini sistem pengolahan informasi berbasis sistem komputer. Nah, sekarang ya di era teknologi yang sudah super canggih, tentu komputer dari masa ke masa dia meningkat, ya. Karena yang kita pakai sebagai hardware dia, ya. Dulu laptop itu, komputer itu bagaimana misalnya? Komputer apa namanya dulu? Kayak tabung gitu ya, terus CPU-nya besar sekali CPU-nya. Sekarang orang sudah bisa dibawa. Sekarang ada komputer yang sudah tidak pakai CPU besar, tetapi dia sudah layar LCD, ya, maka itu sudah memudahkan. Karena itu teknologi. Tetapi penggunaannya sama saja. Ya, yang membedakan hanya versi. Tentu yang membedakan ketika versinya beda, pasti beda juga teknologinya, ya. Dulu orang masih pakai apa itu yang kaset? Apa dulu itu? Disk, ya. Itu di segi 4 begini baru dikasih masuk di komputer. Saya masih dapat itu. Kamu masih dapat nggak? Kamu nggak dapat kali ya? Masih dapat yang segi 4 begitu di situ, ya. Nah, bahkan sebelumnya itu ada lagi yang akan lebih besar. Ingat bahwa fungsi utama gadget itu, media sosial itu pasti komunikasi. Keberadaan sistem telekomunikasi tentu yang menjadi titik beratnya adalah komunikasi, ya. Nah, komunikasi sekarang itu sudah tidak terbatas, ya. Komunikasi itu sekarang sudah tidak terbatas, ya. Dulu komunikasi kita terbatas antara kota satu dengan kota lain, ya. Nah, saya masih dapat itu ketika kita kuliah di Makassar, ya, dari Mandiri kemudian di Makassar tahun 2000-an, itu keterbatasan kita itu komunikasi masih terbatas, ya. Bapak saya itu kerja di PT Valen, Info, dulu kan. Nah, karena dulu handphone kita itu masih susah, masih jarang, ya. Dulu kan kami tidak mampu beli. Jadi dulu kalau kita mau komunikasi dari Malili pergi di Makassar, jadi kita itu komunikasinya orang tua saya itu pergi ke kantor PT Info yang ada di Balantang, Saparang Timur. Saparang Malili ada? Ada orang Malili. Di sana itu ada daerah namanya Balantang, tempatnya PT Vale berkantor. Rumah saya itu di Puncak, ada sekitar 15 kilo ke sana. Jadi kalau orang tua saya mau bicara komunikasi sama saya, ya, itu dia pergi 15 kilo dulu pergi ke kantornya. Baru menelpon pakai masih telepon yang masih di situ, ya, karena HP dulu belum ada. Jadi 15 kilo dia pergi ke sana baru menelpon. Nah, dan dia jadwalkan, pasti dia menelpon ketika dia di hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi kalau hari Jumat, hari Sabtu itu pasti saya tidak keluar rumah, ya, karena pasti saya tunggu telepon manual, kan, karena handphone dulu sudah ada handphone di waktu itu, tapi handphone yang Nokia apa itu, yang dulu kan harganya mahal, ya, masih 1
juta lebih. Dulu kartu chip itu harganya dulu chip itu 500.000. Sekarang kan ada yang 5.000. Karena dulu mahal sekali itu yang kartu chip itu ya. Jadi dulu karena kami tidak mampu, jadi orang tua pergi di kantor PT Info dia komunikasinya. Karena susahnya itu komunikasi ya. Nah sekarang komunikasi sudah tidak terbatas ya. 10 tahun kemudian ibu saya naik tanah suci, ternyata orang sudah bisa ditelepon dari Arab Saudi ke sini, kita sudah telepon ya. Nah, disitulah saya pikir wah, sudah luar biasa ya. 10 tahun kemudian yang dulunya kita susah menelpon, sekarang begitu ibu saya naik pergi tanah suci, oleh bapak saya menelpon setiap jam subuh, karena waktu kita dengan Arab Saudi itu kan selisih 5 jam kalau salah ya. Nah, jadi biasanya itu kita tengah malam itu menunggu teleponnya, karena di sana itu kan masih maghrib, atau dia biasanya dia menelpon di sana itu sore hari. Nah kita di sini sudah tengah malam, jadi kadang itu kita menunggu saja ya kabarnya bagaimana. Karena kenapa? Sekarang orang komunikasi sudah globalisasi ya, orang sudah mudah berkomunikasi melalui interconnection dan global personal. Jadi orang sudah bisa berkomunikasi dengan Malaysia, ya sudah bisa. Cuman dulu itu orang kena roaming. Kalau sekarang saya tidak tahu, apakah sekarang juga sudah kena roaming atau tidak? Ya, kita lanjut. Oh tanya sebelum, ada yang terakhir ini, ada community. Nah ini komunitas. Sekarang itu orang pasti punya komunitas tertentu, ya. Nah, kita sebagai calon sarjana hukum bukan tidak menutup kemungkinan juga kita tidak tahu IT, ya. Sekarang kita harus tahu IT karena untuk mempublikasikan profesional kita untuk orang lain tidak bisa. Sama seperti saya, seorang advokat. Gimana orang Jakarta, orang Makassar tahu bahwa saya ini seorang advokat yang profesional kalau saya tidak bisa punya komunitas? Pasti komunitas. Biasanya ada komunitas profesi dan kita biasanya komunitas tenaga ahli, misalnya ahli di bidang keperdataan, ya, jadi ahli di bidang pidana, jadi ahli di bidang di bidang hubungan industrial. Baru kita buat satu website, ya, baru kita buat satu website. Di situ kita buatkan sebuah firma, ya, baru kita publikasikan ke orang. Jadi orang lain sudah bisa buka. Oh, di Palopo itu ada ahli perdata, ya, di Palopo itu ada ahli hubungan industrial. Oh, di Makassar ada ahli hubungan industrial. Kita bisa pakai, ya, karena sudah ada komunitas pelaku-pelaku. Tidak hanya orang hanya IT ini, ya. Jangan bilang bahwa itu komunitas anak-anak IT itu pasti ada. Ada pasti jago itu, apa istilahnya itu, pulang cyber itu ada pukulannya, tapi ternyata tidak juga, ya. Banyak orang-orang ahli informasi teknologi juga itu banyak bukan orang ahli. Oh kami sarjana hukum Pak, bukan kompetensi kita itu harus mengetahui IT. Ada fakultas apa namanya? Fakultas Teknik Informatika. Oh tidak selalu. Kita juga harus menguasai. Karena itu akan jadi sebuah kompetensi. Itu nanti Anda mau membuat sebuah gugatan, mau menulis, pasti menggunakan laptop. Ya, sekarang kalau penggunaan laptop Anda tidak tahu, Microsoft Office saja tidak bisa dibuka, bagaimana Anda mau nanti menulis? Ya, menulis nanti di situ ada footnote, ada body note, nanti ada toolkit ini untuk pengujian. Kalau Anda tidak bisa gunakan, nah itu Anda pasti terbelakang. Coba kita lanjut. Nah, dengan sebab perkembangan teknologi, maka pengaturan teknologi. Nah, ini yang minggu lalu kita sudah jelaskan, ya. Minggu lalu itu kita jelaskan bahwa karena teknologi itu berkembang pesat, tidak dibarengi dengan pengaturan tertentu terkait dengan politik, maka itu akan menjadi beratnya sebuah problematika, ya. Coba Anda bayangkan. Di 2008 muncul undang-undang IT ini, ya. Baru permasalahan begitu muncul. Sebelum tahun 2000 itu sudah banyak. Anda sadar tak bahwa
ketika Anda menggunakan teknologi yang terbaru kalau di bidang keuangan, sekarang orang pakai ATM, anjungan apa itu, tunai mandiri, ya. Kadang kita tidak sadar, kita menggunakan IT di ATM, kita tinggal klik, tiba-tiba kita pulang uang keluar sendiri, ya. Kadang kita tidak sadar, oh uangnya tertinggal, ya, penggunaannya tertinggal, ya. Apalagi sekarang itu orang sudah malas lagi ke ATM, ya. Ternyata saya juga sudah malas ke ATM, karena saya sudah download BNI Mobile Internet Banking, BRI Mobile Internet. Jadi semua catatan keuangan saya yang saya tarik muncul semua di situ. Wah, kalau begitu saya tidak perlu lagi buka rekening koran. Kemarin saya baru tahu itu, ya, ternyata enak sekali. Dan itu juga baru, ya namanya pengetahuan kita baru muncul kan, ya. Saya itu ada permasalahan mentransfer uang, kenapa pokoknya tidak sampai ke pengadilan. Saya cek, oh ternyata di bank BRI itu ada namanya rekening penampungan. Jadi semua uang yang tidak sampai itu ada di BRI penampungan. Tapi ributnya setengah mati, saya pergi lagi buka rekening koran, saya harus perlihatkan lagi pegawai bank, tanya lagi pegawai mandiri, ribut sekali. Ternyata saya harusnya tinggal screenshot saja hasil transaksi saya di internet banking, tinggal saya kirim selesai, iya kan? Tidak perlu saya lagi ke sana kemari, karena rekening koran sudah ada di situ, muncul transaksi dari tanggal sekian, uangnya ke sekian, dan dia masuk ke mana, ya. Tinggal kalau ada masalah, tinggal call center BR, selesai. Tidak ada yang susah sekarang. Kalau kita tahu pemahaman, akan tetapi terkadang karena ketidaktahuan kita terhadap regulasi penggunaan IT, kadang ini jadi masalah, ya, jadi masalah. ATM itu kadang pinnya kita simpan, ya. ATM ada pinnya kan, 6 huruf biasanya, itu kadang kita simpan. Tapi kadang ada teman-teman kita itu tahu pinnya, hilang itu ada yang, ya. Banyak itu, ya. Itu satu. Belum lagi penggunaan di media sosial. Transaksi bisnis di media sosial itu sekarang itu sudah bisnis apa namanya? Bisnis online itu, ya. Ternyata nanti habis itu penjual konvensional itu menjadi semua penjual pindah ke aplikasi, pindah ke Grab, pindah ke Gojek, ya. Tidak ada nanti penjual konvensional, habis. Mall sudah habis karena sudah ada Zalora, sudah ada Shopee. Wah, semua toko-toko dari yang konvensional pindah ke digital. Akan tetapi kadang kita tidak sadar, tentu itu punya konsekuensi. Sebagai mahasiswa hukum itu kadang kita itu lalai terhadap itu, ya. Saya juga sendiri lalai. Saya biasa beli baju, cantik baju di fotonya, ya, dengan size tertentu. Begitu saya terima, saya pakai COD, aman. Kira-kira kalau kita orang hukum mau dikembalikan atau tidak itu? Belum lagi kita lihat itu sekarang yang banyak bermasalah, kan. Kalau yang barang COD, biasa barang pesanan tidak sesuai dengan barang, apa yang terjadi? Pihak siapa yang paling kena batunya? Kurir. Nah, kurirnya yang bermasalah. Akhirnya kurirnya hanya jadi tukang antar, justru kurirnya yang masuk kadang polisi, berhadapan dengan polisi, ya kan? Pernah nggak terpikir kita, gimana? Itu berbahaya itu. Padahal kalau dari sisi hukum perdataan, siapa yang harus bertanggung jawab? Kan orang itu kan penjual pembeli. Nah itu kalau Grab itu, kalau kurir itu dia di mana di posisinya? Hanya mengantar, kan? Pertanyaannya sekarang, kenapa dia sering yang bermasalah? Kalau kita mau permasalahkan, kira-kira bagaimana bentuk upaya kita? Yang sekarang susah, kan? Apalagi kalau kita penggunaan IT, kadang tidak tahu. Kadang saya buka itu aplikasi Grab Gojek, saya buka.
Sebenarnya itu banyak aturan yang ada di dalam yang harus kita sepakati. Ketentuan-ketentuan yang untuk penggunaan aplikasi itu banyak sekali. Banyak. Ya. Ada yang tidak sesuai dengan regulasi, ada yang sesuai regulasi, ya. Pernah enggak Anda buka Shopee? Biasanya barang itu kan bisa dikembalikan gitu kan. Dulu kan tidak ada itu. Saya dulu di zaman dulu di 2013 kalau beli barang-barang di Zalora itu tidak bisa. Ya, karena kenapa uang kita sudah transfer. Nah sekarang juga itu COD sekarang sudah bermasalah. Mekanisme COD itu bermasalah karena kadang yang jadi pembantunya ya kurir itu tadi ya, dan itu sulit untuk diklaim kembali. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu. Nah, coba dulu kita bertanya dulu saya kembalikan dulu kepada mahasiswa. Kira-kira dari pembahasan tadi itu ada enggak yang kita sesuatu yang tidak pahami dan ada sesuatu yang harus kita pahami terkait dengan penggunaan IT di media sosial. Nah, ya, ada enggak di situ? Ada enggak di situ? Nah, sampai situ ada. Ayo bertanya dulu. Ada sesuatu yang tidak bertanya. Sebelum kita masuk di pengaturan tentang informasi dan teknologi. Tadi itu masuk dalam ruang lingkup ya. Jadi begitu kita belajar informasi dan teknologi, tentu yang ada di benak kita itu adalah ruang lingkup mata kuliah itu sendiri ya. Karena kita tidak tahu, kadang kita susah membedakannya yang mana hukum IT, yang mana masuk hukum perdata, yang masuk pidana. Ada di situ juga itu muncul ya. Karena dalam penggunaan informasi dan teknologi kadang muncul ya. Kadang juga kita tidak tahu juga ya apa langkah yang kita mau lakukan. Sampai situ ada yang bisa dijelaskan? Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada yang kita mau tanyakan, kita masuk di dalam pengaturan tentang ya. Anda bisa baca ini bahwa keamanan informasi adalah terwujud dalam undang-undang dan ketentuan dalam undang-undang IT. Hal yang mendasar dan dasar sesungguhnya merupakan keselarasan manfaat fungsi pengaturan dan kepastian. Jadi di semester 1, semester 2, semester 3 tentu persoalan-persoalan hukum itu sudah ada di luar kepala kita ya. Fungsi hukum tentu kita sudah tahu. Apa tujuannya hukum, apa manfaatnya hukum, dan bagaimana kita memperoleh yang namanya keadilan. Nah, sama ketika kita belajar hukum informasi dan teknologi, ya, yang notabene-nya itu adalah hal yang sangat sensitif di era globalisasi, ya, apalagi 4.0 sudah mau menuju ke 5.0. Tentu prinsip-prinsip hukum itu tidak boleh lagi tertinggal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kerangka kepastian. Coba saja Anda bayangkan kalau tidak adanya pengaturan tentang penggunaan teknologi secara berlebih, sangat berbahaya. Anak-anak sudah bisa pakai, anak muda sudah bisa pakai, sampai kepada orang tua umur 60 karena pegang HP merasa muda kembali lagi jiwa mudanya kembali lagi, sembarang lagi di dunia. Dan yang paling berbahaya adalah anak-anak di bawah. Tidak ada batasan bagi dia sekarang. Coba tidak ada ya. Anak SD, SMP sudah pegang gadget. Orang ketika bisa pegang gadget, itu dia seakan-akan sudah ada di seluruh dunia. Saya pegang gadget, lihat akun dari Amerika, dari Inggris, ya, konten-konten semua ada dari sana. Apalagi yang Instagram, ya, TikTok lebih-lebih, yang sekarang itu yang lagi beredar itu kayak semacam buat konten-konten menari sambil
ada musiknya, ya. Sekarang tidak ada batas, tidak bisa dilarang orang begitu. Jadi dulu kita belajar itu akulturasi, sekarang ini adalah tantangannya. Iya, sekarang tantangannya. Karena kenapa? Kebebasan orang berekspresi itu sudah sulit dibatasi karena adanya media. Nah, kalau tidak ada peraturan rambu-rambu yang sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat, tentu itu akan menjadi hal yang salah. Hukum telekomunikasi dan informasi dia sudah masuk di semua ranah. Dia masuk, ada pidananya, ada perdatanya, ada hubungan industrialnya, ada administrasinya. Terakhir ini dia berdampak kepada hukum administrasi. Sekarang orang sudah tidak ada tanda tangan, sudah ada namanya tanda tangan elektronik. Masuk wilayah administrasi. Dulu orang itu sebenarnya undang-undang IT ini dia digunakan untuk sebenarnya hukum perdata, dikhususkan untuk apa itu, siklus orang berbisnis. Itu tujuannya sebenarnya ini. Undang-Undang nomor 11 2018 itu dikhususkan untuk mengantisipasi orang yang berbisnis, kejahatan cyber. Pengaturannya harus bagus. Akan tetapi ternyata begitu muncul ini aturan, karena orang menggunakan juga media sosial itu kebablasan, maka di situ sudah ada pidana. Justru orang menitik beratkan kepada pidana. Biasanya pidana apa yang paling tinggi itu di undang-undang itu? Pidana apa? Biasanya apa yang biasa boleh? Sedikit-sedikit ada lagi laporan polisi, sedikit-sedikit artis lagi melapor, sedikit-sedikit orang lagi melapor. Jadi LP laporan ke polisi itu untuk undang-undang IT itu banyak sekali. Biasanya terkait dengan pidana apa? Pencemaran. Ada hoax, berita, banyak sekali orang di situ. Baru di kata-kata sedikit, lapor polisi, merasa tersinggung. Terus sekarang itu karena banyaknya. Ya, itu sekarang kita tidak bisa batasi. Tinggal yang kita batasi adalah bagaimana pengguna media sosial itu harus cerdas penggunaannya, ya, karena tidak bisa dibatasi. Mamamu dulu zaman kita itu kalau pergi kuliah di Makassar itu, ya, itu kepala di bawah, kaki di atas, itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Makassar Maluku jauh, satu malam baru kita bisa ketemu. Jadi begitu kita ke Makassar, mau kos di mana, mau jalan di mana, orang itu tidak tahu karena dia tidak ada handphone waktu itu kan. Sekarang anak-anak itu ternyata berbahaya. Selama dia punya GPS-nya aktif di HP-nya itu sudah tahu. Jadi tahu. Ya, tidak bisa lagi berbohong dari mana ya. Nah, dulu kita tidak tahu. Akan tetapi sekarang semakin juga itu diketahui, ternyata juga semakin juga banyak saja celah, ya. Banyak saja celah itu penggunaan gadget yang sudah semakin canggih. Selanjutnya, nah, itu slide terakhir. Setelah itu ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita ketemu di minggu depan, ya. Kayaknya kita undur ya minggu depan ya, karena pertemuan ini kita sudah rompol ini. Minggu lalu kita sudah masuk. Setelah itu minggu depan lagi baru kita masuk ya. Tapi sebelum kita tutup mata kuliah ini, ada yang mau disampaikan? Mohon dulu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kamu? Di belakang ada yang mau disampaikan? Ayo, bertanya dulu. Butuh siapa saya? Dadah. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini sampai di sini saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.